Pemirsa, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan dukungan Lazismu bekerjasama dengan mitra lokal Palestina Witness Syahid gelar program Palestina Peace Building Lab di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta. Program Bina Damai Palestina ini akan melengkapi berbagai bentuk bantuan nyata yang selama ini dilakukan Muhammadiyah untuk Palestina. Warga Palestina terutama di Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional atau LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah didukung oleh Lazismu Pusat menyediakan program konseling, penyembuhan trauma, hingga pelatihan bagi 200 pemuda Palestina yang menjadi agen perubahan dan melakukan diplomasi tanpa kekerasan dalam program Palestina Peace Building Lab. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafiq Mukni mengatakan melalui program Bina Damai Palestina ini, Muhammadiyah akan terus melakukan aksi nyata untuk kepentingan masyarakat Palestina. Dengan menggunakan mitra lokal Palestina seperti Witness Syahid dan Holy Land Trust, Muhammadiyah menargetkan generasi muda Palestina untuk dilatih dan dipersiapkan menjadi agen perubahan bagi Palestina. Kita belum menentukan, tetapi tentu tidak banyak. Kita mengharapkan Palestina ke Indonesia itu lebih banyak daripada yang dari Indonesia ke Palestina. Karena kita akan berbuat untuk kepentingan masyarakat Palestina. Sehingga pemuda mereka itu menjadi target dari program-program yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dengan menggunakan partner lokal di sana. Untuk program mahasiswa dari Palestina yang di PTMA itu seperti apa? Sudah ada gelombang pertama di beberapa universitas, kemudian gelombang kedua, baik dalam bentuk program S1, S2 maupun short course atau pertukaran dosen sudah berjalan dan ini mulai gelombang yang ketiga. Nampaknya dari sudut peminat itu lebih banyak daripada yang pertama dan yang kedua. Terakhir, harapan dari Muhammadiyah dengan adanya program ini? Ya, kita berharap agar konflik di Timur Tengah, di Palestina, Israel dan Palestina, yang itu adalah persoalan dunia, persoalan antar negara, persoalan lembaga-lembaga multilateral, yang sampai sekarang belum bisa menemukan penyelesaiannya. Tetapi Muhammadiyah harus berbuat sesuatu untuk memperkuat masyarakat, bagaimana supaya pemuda-pemuda di sana itu tidak menjadi korban secara psikologis, tidak menjadi trauma bagi anak-anak muda, tidak menjadi putus asa, kehilangan harapan, dan tidak menimbulkan rasa dendam yang justru itu akan merugikan secara psikis bagi anak-anak muda Palestina. Nah, kita ingin membidik mereka supaya dampaknya tidak terlalu dalam, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tetap tumbuh secara sehat dan bisa berpikir secara rasional. Sementara itu, Sekretaris LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yayah Kisbiah menuturkan bahwa nantinya di Palestina Peace Building Lab ini ada sesi-sesi penyediaan konseling untuk trauma healing seperti storytelling, katarsis, menceritakan perasaan kehilangan dan ketidakadilan yang menimpa. Namun juga dalam pelatihan-pelatihan ini akan ditumbuhkan kemampuan untuk melihat peluang dan harapan. Yayah menambahkan tujuan utama program Palestina Peace Building Lab ini, yakni memperjuangkan pemberdayaan dan inklusi kaum muda sebagai katalis transformasi konflik dan memperkuat keamanan manusia bagi pengungsi dan korban perang khususnya dari Gaza. Dalam program ini sebanyak 200 pemuda Palestina akan fokus dilatih dengan kampanye-kampanye edukatif yang syarat dengan kedamaian dan lebih berkelanjutan. Kegiatan-kegiatannya adalah melakukan pelatihan untuk 200
pemuda-pemudi. Jadi kita juga akan melakukan komposisi gender yang seimbang ya. Aspek gendernya kita pertimbangkan, perempuan juga kita inklusikan, kita include di situ, dan juga kaum muda. Nah, kaum muda ini nanti akan mengkampanyekan tentang proses bina damai tanpa kekerasan kepada berbagai macam asosiasi, organisasi kepemudaan di berbagai kota asal mereka masing-masing. Mereka akan datang dari berbagai kota. Ada Nablus, Ramallah, juga ada Tel Aviv sendiri, Yerusalem ya. Tapi memang kita belum bisa merengkuh Gaza karena teman-teman tahu sendiri ya, situasinya sedang susah. Kemudian kita tahu bahwa korban perang itu pasti mengalami trauma. Jadi nanti ada sesi-sesi di mana kita menyediakan konseling untuk trauma healing. Misalnya melalui storytelling, melalui katarsis yang menceritakan dan memaparkan bagaimana perasaan mereka, kehilangan, ketidakadilan yang menimpa mereka. Tapi juga dalam training-training itu akan ditumbuhkan kemampuan untuk melihat peluang dan harapan. Jadi tantangan-tantangan apa yang ada itu digali, tapi kemudian juga peluang-peluang dan harapan yang bisa diciptakan bersama itu juga digali. Nah, dengan itu kita akan melatih yang kita sebut tadi change agent, agen-agen perubahan. Jadi tidak melulu berupa kemarahan atau frustrasi atau bahkan mengambil jalan kekerasan, tapi mengambil jalan yang near kekerasan, apapun bentuknya, apakah itu membentuk dialog, mengundang dialog dengan pihak-pihak yang berbeda misalnya, atau berupa kampanye-kampanye edukatif tentang mencari alternatif atau solusi untuk perdamaian yang tidak menggunakan kekerasan dan yang lebih sustainable begitu. Ibu Yaya, I wish I could Di sisi lain, Lazismu sebagai lembaga filantropi Muhammadiyah berperan menyediakan pendana dan konsultasi program, serta memastikan penyaluran dana pada penerima manfaat dalam program ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nantinya, program Palestina Peace Building Lab ini akan dimulai pada Juni 2024 dan dilakukan uji coba selama 6 bulan, kemudian dievaluasi untuk keberlanjutan program. Akan ke sana, tapi tentu saja bukan peserta ya, karena pesertanya kan dari pemuda atau kaum muda Palestina kan. Kami barangkali hadir sebagai salah satu pemateri atau observer ya, untuk bisa men-sharing pengalaman Indonesia atau pengalaman kita di sini hidup berdampingan dalam keragaman dan kebersamaan seperti itu. Dengan adanya program ini, harapan dari Lazismu ke depannya? Tentu saja kami dan kita semua berharap ya perdamaian di bumi Palestina bisa terwujud ya, dan komitmen Perserikatan Muhammadiyah termasuk pemerintah negara kita berharap bahwa Palestina bisa menjadi merdeka ya, menjadi sebuah negara, dan saya kira ini sudah didengungkan oleh beberapa negara di Eropa kan, Irlandia, Norwegia, satu lagi Spanyol kalau tidak salah, yang sudah mendorong penetapan Palestina sebagai negara. Dan tentu kedepannya kita berharap ada perdamaian yang abadi terwujud di Palestina atau di Timur Tengah secara umum. Gitu. Lezi Aulia, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.